Lomba lompat. Ada lompat. Hari ini kita di jadwal belajar apa coba? Di jadwal belajar kalian? Tematik. Iya, di jadwal belajar kalian itu hari ini kita belajar tematik. Tema berapa? Tema 5 ya. Hari ini kita mau belajar tematik tema 5 ya. Tema 5 itu tentang apa? Ekosistem. Subtema 3 tentang keseimbangan ekosistem. Sebelum kalian memahami, coba dibuka dulu buku paketnya. Halaman 130. Silakan dibuka dulu. Dan alat tulisnya jangan lupa disiapkan dulu. Coba alat tulisnya, bolpen sama buku paketnya silakan dibuka. Untuk kalian membaca tentang itu ya, teks non fiksi yang ada di halaman 130, kalian bisa nonton ini dulu ya, video dulu. Teks non fiksi itu tadi adalah teks yang menceritakan atau menginformasikan sesuai dengan kenyataan peristiwanya ya. Berarti peristiwa bukan rekayasa ya. Sini. Nah, nanti kalian lihat dulu peristiwanya. Kalian coba nanti cermati tayangan videonya. Kalian cermati ini tentang apa ya peristiwanya, nanti kalian cermati dulu ya. Tanpa disadari, Burhan terbang bukan ke arah tujuan. Sungguh malam, Burhan masuk ke wilayah yang penuh dengan asap di mana-mana. Akibat kepulan asap dan setelah Burhan masih dalam perjalanan. Tanpa disadari, Burhan suatu hari di tepi hutan, Rumpun, Hayati, dan Wanara sedang berkumpul. Mereka akan belajar di alam terbuka, tapi mereka masih menunggu Burhan yang belum datang. Ternyata Burhan masih dalam perjalanan. Akibat kepulan asap yang sangat pekat, Burhan terbang tak menentu. Ia pun terbatuk-batuk. Burhan lalu berteriak minta tolong. Tolong, tolong aku. Sahabat Rimba berlari menyusuri hutan mencari Burhan. Aku denariku. Itu suara Burhan. Sepertinya dia sedang menolong. Ayo, kita segera bantu dia. Tolong! Semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, asap semakin pekat. Api mulai membakar pohon dan tumbuhan. Hewan-hewan di dalam hutan berlarian. Mereka takut dan panik. Tidak hanya di dalam hutan, asap dan api pun mulai masuk ke pekarangan rumah petani. Sahabat Rimba yakin, puntung rokok inilah penyebab kebakaran hutan kemarin. Wanara lalu ingat, pernah melihat paman Rumpun membuang puntung rokok sembarangan. Rumpun, aku pernah melihat pamanku membuang puntung rokok sembarangan. Yang benar kamu, Wanara. Iya, maaf Rumpun. Sepertinya kita harus memberitahu pamanmu kalau membuang puntung rokok sembarangan sangat berbahaya dan merugikan. Mendengar cerita Wanara, Rumpun sangat sedih, marah, dan kecewa. Aku tidak percaya, pamanku ternyata begitu. Sudah Rumpun, jangan bersedih. Lebih baik kita cari solusi agar kebakaran ini tidak terjadi lagi. Balas itu Rumpun. Aha, aku ada ide. Tiba-tiba Rumpun teringat sebuah pesan dari guru di sekolah tentang cara mencegah kebakaran hutan. Akankah mereka berhasil menemukan caranya? Kita dapat mencegah kebakaran hutan dengan cara pertama, tidak bermain korek api atau bahan mudah terbakar di dekat hutan. Kedua, tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ketiga, tidak membakar satwa tetapi menjadikannya kompos. Setelah teringat pesan ibu guru, Rumpun lalu menjelaskan tentang cara mencegah kebakaran hutan kepada sahabat Rimba dan masyarakat desa. Selain itu, Rumpun juga menjelaskan kalau masyarakat bisa ikut menjaga desa, salah satunya dengan menjadi masyarakat
siaga api. Nah, jadi seperti itu cara mencegah kebakaran hutan. Yuk, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita bareng-bareng cegah kebakaran hutan ya. Atas inisiatif yang dilakukan oleh para sahabat lingkungan, kebakaran hutan di desa sudah tidak ada lagi. Desa Rukun menjadi indah dan damai kembali. Ya. Berdasarkan video yang ditayangkan di depan ini ya, kira-kira peristiwa apa yang terjadi? Iya, pembakaran hutan. Pembakaran hutan itu tadi kan terjadi karena apa sebabnya coba Mas Nino? Iya, berarti itu perilaku yang dilakukan oleh manusia atau bukan? Yang membuang puntung rokok itu siapa? Manusia kan? Iya benar. Berarti video ini menjelaskan tentang peristiwa bencana kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu terjadi itu rekayasa atau memang sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya? Ada tidak kebakaran hutan itu peristiwa yang direkayasa? Tidak kan? Nah, teks non-fiksi itu adalah teks yang menceritakan atau menginformasikan cerita yang terjadi secara sebenarnya. Nah, yang di halaman 130 itu menjelaskan tentang peristiwa kebakaran hutan. Nah, silakan kalian baca dulu halaman 131 yang Udin itu ya. Coba kalian pahami di situ ya teksnya ya. Kira-kira dengan video ini sama atau tidak? Silakan baca ya. Halaman 131. Dicermati, kira-kira peristiwanya sama atau tidak dengan yang tadi sudah ditayangkan di layar proyektor. Sudah? Ini? Sudah? Peristiwanya apa yang di halaman 132? Kebakaran sama ya. Nah, yang di halaman 132 ini menceritakan tentang kebakaran hutan. Berarti sama ya dengan yang ditayangkan di video ya. Berarti teks ini menceritakan kejadian atau peristiwa yang sebenarnya, bukan rekayasa, karena memang kebakaran hutan itu memang terjadi secara sebenarnya. Nah, di sini Udin bersemangat sekembalinya dari kegiatan olahraga. Ia terlihat bugar dan siap dengan kegiatan berikutnya. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara kentongan yang cukup keras berasal dari perkampungan di dekat sekolah. Bunyi kentongan bambu itu menunjukkan adanya kebakaran. Gitu ya, adanya kebakaran. Ketika ia hendak keluar halaman sekolah, para guru memintanya untuk tetap berada di sekolah karena kebakaran terjadi jauh dari sekolah. Kejauhan Udin dapat melihat asap mengepul dari bukit dekat perkampungan penduduk. Nah, karena kebakaran pastinya banyak asap ya. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Berarti kalau ada kebakaran pasti ada asap. Udin ingin tahu mengapa kebakaran itu terjadi. Nah, Udin ini penasaran, kok kebakaran bisa terjadi. Nah, tadi di video kebakaran itu terjadi karena perilaku manusia atau karena memang itu karena faktor alam. Perilaku manusia tadi membuang puntung rokok ya. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Nah, keseimbangan lingkungan dapat terwujud kalau ada keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik.
ini pokok inti dari suatu permasalahan. Jadi tes ini sebenarnya menceritakan kejadian apa kalian bisa? Nah ini kejadian keseimbangan ekosistem. Ya. Kita mau belajar ini informasinya dalam teks non fiksi. Nah kita sekarang mau belajar menjelaskan informasi. Nanti kita salin menjadi sebuah peta pikir. Pernah kalian membuat peta pikir nggak? Pernah belum? Belum. Peta pikir itu adalah bagan, ya, bagan yang menginformasikan secara singkat. Jadi seperti pohon ya. Contohnya seperti ini. Ini namanya peta pikir. Jadi informasi tentang kebakaran hutan itu bisa diinformasikan melalui tayangan video ya tadi ya. Kalian bisa tahu informasi kebakaran itu pertama tadi bisa melalui tayangan video. Yang kedua bisa melalui kalian membaca berita tentang kebakaran hutan melalui teks non fiksi. Nah, selain itu informasi juga bisa didapatkan melalui apa? Melalui peta pikir. Jadi nanti teks non fiksinya kita rubah menjadi sebuah peta pikir seperti itu. Oke? Nah, nanti akan kita rubah di sebelah sini ya. Teks ini akan kita rubah menjadi peta pikir yang ada di papan tulis. Yang di papan tulis itu tentang keseimbangan ekosistem. Kita baca lagi. Nah, judulnya pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, komponen biotik dan abiotik, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Jadi peristiwa yang disebabkan tadi, misalnya puntung rokok ya, itu bisa mengganggu ekosistem hutan karena jadi kebakaran ya. Sejauh ini diketahui terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem. Nah, ekosistem itu dapat terganggu atau bisa rusak karena dua faktor. Faktor apa ini? Faktor alam dan faktor alam dan faktor manusia. Contohnya faktor alami. Contohnya faktor alami yaitu bencana alam. Jadi ekosistem misalnya hutan ya Mas. Misalnya hutan ataupun sungai ataupun sawah itu bisa rusak karena faktor alami. Faktor alami itu contohnya peristiwa alam. Nih, peristiwa alam itu nama lainnya bencana alam. Apa saja bencana alam? Ada banjir. Ya, di sini ada banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai dan tsunami. Jadi bencana ini bisa menyebabkan rusaknya ekosistem. Jadi dalam peta pikir keseimbangan ekosistem ini ya. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu akibat, nah yang pertama ini akibat faktor alami. Ini peta pikir ya, peta konsep ya, Mas Raffi. Coba dibaca. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu akibat yang pertama. Iya, faktor alami ini ya di sini ya, faktor alami. Yang kedua apa ini? Faktor apa? Coba dibaca. Faktor manusia. Faktor alami itu contohnya bencana alam. Jadi ekosistem tadi yang ada di video, ekosistem hutan ya, itu bisa rusak karena faktor alami bencana. Misalnya kemarau menyebabkan kebakaran.
Yang kedua bisa karena faktor manusia, contohnya puntung rokok ya tadi. Itu bisa menyebabkan rusaknya ekosistem. Puntung rokok itu berarti perilaku manusia atau kegiatan manusia. Nah, ini ya. Jadi ada dua faktor-faktor yang menyebabkan rusaknya ekosistem atau ekosistemnya menjadi terganggu. Ya. Terus di sini selanjutnya faktor alami itu apa saja? Ada yang tahu faktor alami apa saja? Tadi contohnya apa tadi? Banjir ya. Contohnya antara lain faktor alami itu ada banjir, terus ada apa lagi? Ada kebakaran hutan. Nah, ini bisa dibaca ya. Faktor alami itu contohnya letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan ya. Kebakaran hutan sama apa ya Mas ya? Itu dibaca kebakaran hutan, terus badai dan tsunami ya. Berarti faktor alam itu peristiwa alam ya. Contohnya ini bencana alam, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor. Ini semua bisa menyebabkan rusaknya ekosistem. Terus faktor manusia kira-kira apa saja? Coba silakan dibantu ya. Tandain Mbak. Ini lagi Mbak mana ya? Benar ya? Yuk Mas Lingga silakan. Bentar ya. Mana? Mas Nino. Berarti ini sudah jelas ya. Ini namanya peta pikir ya. Jadi informasi yang ada di teks non fiksi ini, informasinya bisa kita salin menjadi atau kita ubah menjadi peta pikir. Oke Mas? Silakan. Dulu, nanti, dulu. Nah, coba diperhatikan Mas Raffi sama Mas Adi. Teks ini non fiksi bisa kita rubah informasinya menjadi peta pikir. Nah, ini namanya bagan ya. Bagan peta pikir. Bercabang seperti pohon. Jadi ada anak panahnya. Tujuannya untuk menjelaskan alur informasi. Gitu ya. Selanjutnya kalian belajar mengerjakan ini ya tentang peta pikir. Jadi merubah informasi yang ada di teks non fiksi menjadi bagan seperti ini. Ya. Caranya seperti ini. Pertama, kalian baca dulu teksnya ini tentang apa? Hutan bakau. Nanti kalian baca dulu. Kalau sudah, nah di sini. Nanti kalian ada nama ya, ditulis nama kalian, terus ada nomor absen dan kelas atau semester. Setelah kalian baca, nanti kalian cuma pilih ini jawabannya sudah disediakan, kata kunci atau ide pokoknya sudah disediakan, tapi masih acak. Nah, kalian hanya membaca yang di kotak bawahnya ini yang paragraf 1, 2, dan 3. Kalian baca informasi yang ada di sini, kira-kira itu menjelaskan tentang apa. Nanti kalian pilih jawabannya yang ada di kotak warna ungu.
cuma ditulis aja di sampingnya ya. Nanti kalau sudah, kalian tulis lagi salin di sini bawahnya di peta pikir, gitu ya. Jadi kalian baca dulu peristiwanya apa. Mundur ya. Sambil dibaca itu anak panahnya. Misalnya yang pertama, keseimbangan ekosistem hutan bakau dapat melindungi apa kira-kira? Melindungi kelangsungan makhluk hidup lain, apa melindungi penebangan hutan, atau melindungi kegiatan urbanisasi? Kalian pilih di situ yang tepat kira-kira yang mana? Kata kunci yang mana? Melindungi kelangsungan makhluk hidup lain. Terus keseimbangan ekosistem hutan bakau itu dapat terganggu akibat kegiatan manusia yang melakukan. Di situ kira-kira apa kata kuncinya? Melakukan urbanisasi atau penebangan hutan? Sudah semua? Yang belum? Pasti itu sudah belum? Belum ya Mas Rafi ya? Ship. Ya, ditunggu ya. Ship. Mundur ya, mundur. Nanti lagi. Udah dapat belum? Ya. Sekarang kita ke IPA ya. Kita mau buat buklet. Buklet itu adalah buku kecil. Buku kecil. Nah, caranya, coba perhatikan. Ini ada garis panjang ya. Garis panjang ini kalian potong pakai gunting. Oh iya. Kalau gunting. Silakan gantian. Iya. Ini garis yang panjang ini kalian potong pakai gunting. Ya, benar. Ini sama ini ya. Supaya nanti tujuannya adalah lembar folio atau HVS ini bisa menjadi 3 bagian yang sama besar. Kalian potong saja yang panjang. Garis panjang ini kalian potong pakai gunting. Pinjam sana. Nanti gantian ya. Nanti ke bawah gantian. Ke bawah gunting satu. Ini ganti ya. Bukletnya di sini. Kalian gunting aja dulu. Itu namanya buklet ya, buku kecil. Kalian gunting. Sudah. Selanjutnya kalau boleh menjadi 3. Gunting ya. Kalau sudah seperti ini, digabung jadi 1 ya. Digabung jadi 1, nanti ditekuk menjadi 2. Kan ada garisnya. Nah, ditekuk menjadi 2. Ya. Kalau sudah, yang ada garisnya kalian gunting. Pokoknya yang ada garisnya kalian gunting. Iya, yang ada garisnya. Nah dulu. Ini nggak dari sini, yang ada garisnya. Pakai cutter ya. Nah, coba dulu. Nah, kalian pakai cutter, pakai penggaris seperti ini.
ini cutter lagi, dikit lagi. Hati-hati ya. Hati-hati ya, pegang gunting sama cutternya. Nah, ini dibagi dua sama besar nih. Kan ada garisnya. Dibagi dua. Sudah? Kalau yang sudah, ini yang di tepi kalian gunting. Pakai gunting. Sudah? Kalau yang tengah iya, sampai garis saja, jangan lebih garis. Pokoknya sampai garis. Terus sudah. Guntingnya gantian ya. Iya, sampai batas garis saja. Ya. Kalau yang sudah, yang tengahnya berlubang, kalian pisahkan dengan yang tepi ya. Terus Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. terus Nanti ada yang belum, nanti dulu. Sabar. Ada aja ya. Ya. Ini dulu nanti. Nggak usah itu contohnya. Itu yang lembar yang sebentar. Ini kalian himpikan ya, ini ya, gabungan ini ya. Oke. Ya. Terus kalian gulung menjadi 3. 1, 2, 3. Digulung aja, digulung biasa. Digulung menjadi 3 bagian sama besar, digulung aja. Iya, ini yang 2. Yang selain yang ada lubangnya di tengah, sudah digulung? Sudah? Iya. aku kan lagi Iya benar. Ya gini, menjadi 3. Kalian dulu. Benar kan? Dipegang dulu kita. Ada yang belum sudah? Ya, sudah. Sudah. Ini ya, yang ada sobekannya ya. Yang ada sobekannya kalian masukkan di sini. Lubang yang ini. Tengah. Nah, jadi nggak? Jadi buku kecil nggak? Dimasukkan ya. Sudah. Sudah. Ini terus dibuka. Ya, dibuka. Bebas, yang penting dimasukkan aja. Ya, coba dihitung buku kecilnya ada berapa lembar? 6 ya? Nah, ini besok. Nah, ini namanya buklet ya, buku kecil. Ya. Ada 6 lembar? 6 lembar. Oke. Benar ya, 6 lembar ya? Lembar pertama, itu kalian sudah menerima petunjuk atau pedoman mengerjakannya ya? Sudah semua? Ya, sudah. Nih, lembar pertama kalian kasih judul yang ada di sini. Pengaruh
kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Nah, kalian tulis judulnya di halaman 1. Halaman 1-nya terserah kalian pilih. Pokoknya dari yang mana? Naruh kegiatan. Kira-kira kalau buka buku dari mana? Dari kiri atau kanan? Kiri. Ya, sudah. Buka buku dari kanan atau dari kiri? Dari kanan. Buka buku kan dari kanan ya? Berarti ya di halaman 1 yang ini, yang kira-kira dibuka yang dari kanan. Judulnya apa ini? Ini bentar ya, ditulis ya. Ini kalau buka buku dari ya, ini ditulis. Ini halaman 1. Di situ ada tulisan A dan di bawah itu artinya halaman 1. Kalian tulis judulnya di situ, seperti itu. Apa judulnya di situ? Pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Kalian tulis aja judulnya. Ditulis. Semuanya di halaman 1 ya. Ini Bu, semuanya Bu. Sudah ya. Terus ditulis oleh siapa, nama kalian tulis. Oleh misalnya namanya Nino, berarti oleh Nino. Yahwa berarti oleh Yahwa, gitu ya. Bawahnya di situ ada tulisannya kan oleh siapa, itu nama kalian. Boleh Mama. Ya, boleh. Oleh. Boleh lah. Bagan. Sakan ini semua. Mau coba? Semuanya? Nah, itu di halaman kedua atau B. Itu tentang definisi ini peristiwa. Nah, ini kan ada gambar. Kalian pilih gambarnya, mau peristiwa kebakaran hutan, membuang sampah, penebangan hutan, atau tentang pemburuan hewan. Kalian pilih saja. Pilih satu-satu. Kamu udah milih berapa? Pilih mana? Itu nanti ditempel di halaman 4 ya nanti ya. Kalian pilih dulu. Iya, kalau udah pilih nanti ditempel. Satu saja, nggak muat nanti. Satu saja ya, milihnya ya, satu saja. Mau apa? Ini petunjuk mau jangan. Mau nggak? Satu sendiri ya? Sudah, satu saja. Itu tentang ini pemburuan hewan liar ditembak. Jadi milihnya satu saja, nanti malah bingung. Satu saja. Yang ditempel satu saja ya. Nanti dulu, kalian pilih dulu. Ya? Ada yang peristiwa kebakaran hutan, ada yang penebangan hutan, ada yang ini pemburuan hewan liar, ada yang pembuangan sampah, nggak ada ya? Ya, berarti itu ya yang sudah dipilih. Nah, di halaman 2 kalian tulis misalnya itu kan pilihnya kebakaran hutan. Di halaman 2 kalian tulis kebakaran hutan itu peristiwa apa? Misalnya kebakaran hutan adalah hutannya terbakar oleh api. Di halaman nomor 2, halaman 2 tadi setelah dibalik setelah ini Mbak. Iya, lembar kedua. Ini kan ada 6 lembar ya. Lembar kedua. Iya, tadi ini. Kayak gini Mbak. Enggak, itu tulis dulu definisinya dulu. Bentar. Bukan baliknya. Mbak. Kayak gini ya. Ini kan tadi sudah ya. Ini namanya judul cover. Nah, sudah. Nanti kalian tadi kan sudah milih di sini, ini lembar kedua. Sudah milih tentang apa, misal kebakaran hutan. Kalian tulis saja, tapi belum ditempel gambarnya. Berarti kalau kebakaran hutan berarti terbakarnya pohon-pohon yang ada di hutan, misalnya kayak gitu. Pemburuan hewan berarti manusia membunuh hewan tanpa izin atau sembarangan ya gitu. Di lembar kedua, ini kan ada lembar. Satu, dua, tiga,
berarti intinya kan berarti manusia membunuh hewan secara sembarangan. Di hutan. Nanti ditulis dulu. Kalau ini tentang penebangan pohon, berarti apa? Ditebangnya pohon-pohon secara sembarangan. Iya, yang nomor 2. Iya benar, di situ. Tulis dulu. Daya kita belajar tentang apa ikan topeng Nusantara. Topengnya apa saja? Itu topeng dari Cirebon ya, dari wilayah Cirebon. Namanya ada topeng Panji, topeng Sambal, topeng Rumyang, topeng Tumenggung, dan topeng Rawana. Itu namanya ya. Nah, topeng apa ini? Topeng Panji itu ini. Nah, ini topeng Panji itu mewakili tahap kelahiran. Terus topeng selanjutnya Sambal mewakili tahap anak-anak. Rumyang dewasa, Tumenggung tahap kedudukan dalam masyarakat. Rawana yaitu karakternya itu mewakili nafsu yang mengganggu umat manusia. Nah, ini contoh topengnya seperti ini. Nah, ini topeng Panji tadi karakternya itu tentang kelahiran ya, tahap kelahiran. Lahir berarti suci bersih, makanya topengnya ini putih bersih seperti pada tahap kelahiran. Terus topeng Sambal itu pada tahap anak-anak. Nah, ini kan anak-anak itu karakternya lucu dan ceria. Ini ceritanya lucu dan ceria. Terus ini tahap dewasa, wajahnya seperti sudah dewasa ya. Terus ini namanya topeng Tumenggung. Nah, itu tadi tentang apa tadi? Intinya itu karakternya ini seperti ada kumisnya ya. Kumisnya ini berarti artinya berwibawa, bertanggung jawab, tegas gitu ya. Karakternya berarti berwibawa, tegas, bertanggung jawab. Ada apa, Mas? Yang terakhir topeng Kalana. Ini seperti orang marah. Warnanya merah kan ini. Perhatikan warna-warnanya ya. Terus biar kalian tidak bingung. Nah, ini ada petunjuk cara membuat topengnya. Silakan ini ya petunjuknya ya. Dibaca alat dan bahannya sambil kalian cek sudah lengkap apa belum alat bahannya yang dibawa. Ini kalian cek. Sambil kalian cek. Silakan dijelaskan alat dan bahan. Ada yang kurang tidak kira-kira punya kalian. Coba sambil dicek nih. Pedoman cara membuat topeng. Itu enggak, itu kan beda-beda itu sesuai karakter kalian. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Aku biru. Coba kalian sambil diamatin. Kalau yang Panji berarti yang ini Panji yang gundul-gundul gitu. Nah, ini tuh Panji ya. Ini tuh Panji ya. Ini Panji. Kan ini sama kan? Ada apa? Kalian pilih yang mana? Ini ada Panji. Kalian sambil diamatin itu ya. Bahasa topengnya kira-kira kalian pilih yang mana? Kalau yang ada kumisnya berarti Tumenggung.
Udah pilih? Udah pilih? Situ ya. Ini lebih ya berarti ya. Kalian yang gunting? Kalau sudah, kalian gunting ini ya sketsanya. Ini. Coba kalian gunting. Gantian. Kalian gunting sketsanya ini ya. Iya, yang sampai garis tepi ini ya. Nah ini, dari ini yang lingkaran ini kalian gunting. Ini nggak usah, ini aja ya. Nggak ada. Kan kalian ke bawah gunting. Ini nggak usah. Yang bundar saja yang digunting. Yang bundar saja. Iya. Yang itu. Kalau yang tidak bawa gunting ganti ya. Gunting. Sudah? Iya. Terus kalau ini namanya palet ya, ini namanya wadah cat. Kalian ada kan di situ alat bahan? Ini namanya kuas. Tidak usah. Tidak. Yang lingkaran saja, lingkaran. Tidak usah. Ini enggak. Ini yang begini. Iya. Yang begini ini. Ini nggak usah. Ini yang beneran dulu. Nanti. Nanti nggak susah. Gantian. Iya. Ini beda. Sesuai batas ya, jangan repot. Ini apa? Yang lingkaran itu ya, bundaran itu loh. Ini kita udah belajar apa aja ya tadi? Pertama tadi kalian sudah membuat peta pikir ya, peta pikir tentang teks non fiksi. Terus yang kedua tadi kalian sudah membuat buklet, iya kan? Buklet tadi tentang ini kegiatan manusia yang merusak ekosistem. Apa aja tadi kegiatannya? Ada kebakaran hutan, terus penebangan hutan. Ada juga yang satunya lagi pembuangan sampah, gitu ya. Contoh-contohnya. Terus yang terakhir kalian membuat topeng dari wilayah Cirebon. Kalian sudah pilih ya sesuai karakter yang kalian mau. Nanti tinggal diwarnai sesuai karakternya. Habis itu selesai nanti ya. Sudah ya? Sudah selesai. Nanti cukup sekian ya pelajaran hari ini. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.